Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Nidarziga. Saya dari grup B Prodi Teologi semester 3. Ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley oleh pengguna pada umumnya, terutama untuk mempermudah pihak mahasiswa dan dosen dalam mencari tugas atau karya-karya ilmiah. Fungsi dari aplikasi Mendeley ini adalah untuk membuktikan kualitas atau keaslian daripada jurnal tersebut, agar setiap penulis dapat mempertanggungjawabkan jurnal atau karya ilmiah yang akan dituliskannya. Jadi di berbagai video ini, tahap demi tahap, kami akan mengulasnya. Mari kita saksikan video selanjutnya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu silakan download aplikasi Mendeley di desktop atau di komputer yang kita miliki supaya kita dapat langsung melaksanakan tutorialnya. Oke, setelah kita install, kita tampilkan di desktop dan akan tampil seperti tampilan di layar berikut. Kemudian kita klik aplikasi Mendeley supaya kita dapat langsung terjun ke aplikasi itu. Di dalam kolom desktop tersebut tersedia tampilan email beserta password, dan silakan untuk penulis atau pengguna menginput email atau password yang dapat diinformasikan atau yang sedang aktif, agar bisa dipastikan semua informasi dapat terdata di dalam email saudara tersebut. Ia dapat kita perhatikan seperti yang tampil dalam desktop. Email yang tersedia adalah agusridarzega190801@gmail.com dengan email yang aktif. Jadi di situ bisa saudara memasukkan email saudara atau data pribadi saudara masing-masing. Iya, kita tunggu tampilan selanjutnya. Setelah mengetik nama email, silakan ketik atau masukkan password yang seperti pada data Anda pada awalnya. Silakan perhatikan ketentuan huruf besar, huruf kecil atau tanda baca agar tidak ada kesalahan dalam menginput password. Setelah itu kita ketik enter atau kita tekan enter dan kita tunggu proses loading daripada aplikasi Mendeley untuk beberapa waktu. Setelah itu kita bisa lihat apa yang tertera di desktop, yaitu di mana ketentuan bahwa kita harus bersedia dalam menginput dokumen di dalam Mendeley, dan kita juga harus bersedia untuk menggabungkan
aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Kita klik close. Lalu kita mengikuti aturan-aturan main dalam Mendeley, lalu klik next jika Anda setuju untuk melanjutkan program selanjutnya. Selanjutnya dengan stretch local include, klik next jika Anda setuju. Kita akan menampilkan teks selanjutnya, yaitu the help button will always be here. Silakan klik close supaya dapat melanjutkan proses selebihnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sudah terlihat beberapa tools yang terlihat atau beberapa perintah yang telah disediakan. Di sini kita hanya menunggu pemulihan secara 100% bahwa aplikasi Mendeley dapat digunakan. Sembari itu, silakan perhatikan beberapa menu-menu bar yang ada di dalam Mendeley. Ada file, ada edit, ada view, ada tools, ada help. Jadi ini masih 68%, kita tunggu sampai benar-benar penuh 100% supaya penggunaan aplikasi Mendeley ini dapat berjalan dengan baik. Iya, hampir saja selesai, kita menunggunya. Baik, setelah selesai akan muncul tampilan seperti berikut. Dan langkah selanjutnya adalah kita boleh memindahkan kursor kita ke toolbar bagian atau menu bar bagian pilihan tools. Kenapa kita harus mengklik bagian tools? Sesuai dengan kesepakatan Mendeley, kita harus menginstal aplikasi Word plugin. Karena di Mendeley saya sudah terinstall, jadi kita tidak perlu menginstalnya ulang. Tetapi bagi pemula wajib menginstal
Microsoft Word plugin supaya dapat langsung terhubung ke aplikasi Word. Ya, setelah itu kita klik OK. Di sini ada tampilan untuk menambahkan folder atau memilah-milah folder supaya setiap pengguna dapat membagikan atau dapat mengingat secara baik jika semua folder dapat tersusun dengan rapi. Contohnya seperti yang saya gunakan, yaitu satu folder pertama yaitu dengan nama Jurnal Teologi, dan untuk folder yang kedua ini telah saya namakan dengan nama saya sendiri, dan folder yang ketiga akan saya masukkan dengan nama folder baru, yaitu saya akan menuliskannya dengan nama folder yaitu teknologi literasi. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan kepada penulis atau pengguna aplikasi Mendeley tidak wajib dipatokkan, tetapi di sini bagaimana saudara dapat mengingatnya. Di sini dengan ketentuan bagaimana saudara dapat mengingatnya dengan baik. Jadi di sini terserah. Jadi bagaimana dengan keputusan atau dengan jurnal yang Anda butuhkan, misalnya seperti jurnal sosiologi, jurnal misiologi, atau jurnal teologi, atau jurnal lain-lainnya. Di sini dengan tujuan untuk memilah-milah folder supaya saudara dapat menemukannya dengan mudah. Setelah itu, untuk selanjutnya, silakan letakkan kursor di sebelah kanan dan klik dengan teks Add Files. Jadi di sini langsung tampil tampilan dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal yang telah kita download, dan silakan kita pilih beberapa satu jurnal, yaitu di sini yang telah saya sampaikan dengan judul In Search of Christian Theology. Ya, berikut adalah tampilan jurnal yang akan kita sinkronkan atau kita tampilkan di dalam Microsoft Word dengan mengetahui daftar pustakanya. Langsung saja, sebagai langkah pemula yaitu kita harus memperhatikan judul jurnal harus sama dengan judul jurnal di bagian sebelah kanan agar kita dapat menyesuaikan daftar pustaka yang akan kita tinjau. Ya, dengan judul In Search of Christian Theological Research Method. Ya, di sini kita lihat sendiri dapat sesuai dengan judul jurnal dan judul sebelah kanan. Jadi kita tidak perlu lagi mengubahnya. Tetapi jika ada ketidaklainan atau ketidaksamaan, kita dapat menyalin dan langsung mengcopy pastekan judul yang benarnya. Yang kemudian kita harus memperhatikan authors atau penulis jurnal. Karena kita lihat di sini ada sedikit kesalahan, makanya kita harus menyalin nama penulis jurnal yang sebenarnya ke dalam kolom nama authors di sebelah kanan. Di sini saya sudah langsung menyalin dan memaste penulis yang sebenarnya. Oke, di sini selanjutnya yang kita perhatikan adalah bagian abstrak. Jadi karena sudah abstrak sudah memenuhi atau sudah pas, kita memperhatikan selanjutnya yaitu bagian case words atau kata kunci. Di sini kita perhatikan bahwa kata kunci di jurnal dan kata kunci di sebelah kanan tidak sesuai. Jadi kita harus menyalin dan copy paste agar daftar pustaka yang kita tinjau dapat terhubung dengan valid. Oke, kita tunggu. Kita klik salin dan kita pastekan di kolom sebelah kanan di bagian kolom keywords. Oke, setelah dipastekan, langkah selanjutnya adalah kita menuju kepada teks atau kita menuju kepada kalimat yang ingin kita tinjau daftar pustakanya. Di sini kita tidak mematokkan, tetapi
Di sini saya akan mencontohkan di dalam kalimat dogmatik Christian Theology. Kita boleh blok, terus kita salin, kita blok secukupnya saja. Ini hanya sebagai contoh supaya kita dapat menemukan daftar pustaka yang akan kita tuju. Setelah kita blok, kita salin. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Word dengan new document atau dokumen baru supaya kita dapat mensinkronkan aplikasi Mendeley dengan aplikasi Word tersebut. Setelah itu terlebih dahulu kita harus mengklik bagian sub awal judul yang kita copy paste tadi, yaitu dogmatik Christian Theology. Setelah kita mengetik tersebut, kita boleh mengcopy paste apa yang telah kita kopikan tadi. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat dengan tampilan di atas bahwa inilah tampilan yang sesungguhnya. Inilah perbedaannya dan inilah cara kita mempermudah untuk mendapatkan daftar pustaka di dalam aplikasi Mendeley tersebut. Kita bisa klik insert Mendeley, lalu buka atau klik go to Mendeley. Setelah itu klik OK. Ya, selanjutnya kita boleh mengklik dengan fitur Mendeley. Kita klik. Oke, kita perhatikan perlahan demi perlahan. Iya, kita open Mendeley. Iya, ini dia tampilan akhir daripada daftar pustaka yang akan kita tuju. Di sini telah tersedia. Kita boleh memperhatikannya dengan baik. Jadi, inilah keuntungan kita sebagai penulis untuk mempermudah kita mendapatkan daftar pustaka yang sebenarnya. Baiklah, demikian tutorial penggunaan aplikasi Mendeley yang telah saya sajikan tadi. Semoga dapat bermanfaat dan saya menganjurkan untuk menggunakan aplikasi Mendeley tersebut supaya kita sebagai penulis tidak salah akan keakuratan atau keaslian daripada naskah atau jurnal atau karya ilmiah yang kita tuju. Salam dari saya. Biarlah kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom.